ini saya Irfan Zikri. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian pada mesin diesel. Yang pertama, mesin diesel mempunyai efisiensi panas yang lebih besar. Itu berarti mesin diesel lebih ekonomis untuk bahan bakarnya. Yang kedua, mesin diesel tidak memerlukan busi sehingga lebih tahan daripada mesin bensin. Yang ketiga, momen pada mesin diesel tidak berubah, yang berarti mesin diesel lebih fleksibel dan mudah dioperasikan. Selanjutnya, kerugian pada mesin diesel. Kerugian yang pertama yaitu tekanan bahan bakar yang tinggi sehingga mesin diesel memiliki suara dan getaran yang tinggi pula. Yang kedua, untuk memerlukan tekanan yang tinggi, mesin diesel memerlukan bahan yang kuat sehingga dalam pembuatannya mesin diesel lebih mahal dibandingkan mesin bensin. Yang ketiga, mesin diesel memakai penginjeksian yang begitu presisi sehingga mesin diesel untuk pembuatan injeksinya lebih mahal dibandingkan kita menggunakan busi pada mesin bensin. Yang keempat, yaitu mempunyai perbandingan kompresi yang lebih tinggi dan membutuhkan stator atau untuk menghidupkan mesinnya dibutuhkan stator yang lebih besar dibandingkan dengan mesin bensin. Selanjutnya, perbandingan mesin diesel dengan mesin bensin. Pada langkah hisap, mesin bensin memerlukan campuran udara dan bahan bakar. Pada mesin diesel hanya menghisap udara saja. Kedua, langkah kompresi. Piston mengkompresikan udara dan bahan bakar. Kalau dibandingkan dengan mesin diesel hanya mengkompresikan udara saja. Yang ketiga, langkah pembakaran. Pada mesin bensin, busi menyalakan campuran yang bertekanan. Pada mesin diesel, bahan bakar disemprotkan pada udara yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi. Yang keempat, langkah buang. Pada mesin bensin, piston mendorong gas buang pada katup buang. Sama dengan mesin diesel, yaitu membuang gas pembakaran keluar dari katup buang. Untuk pengaturan tenaga, pada mesin bensin diatur oleh banyaknya campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Sedangkan pada mesin diesel, pengaturan tenaganya diatur oleh banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan oleh injektor. Jelaskan tentang prinsip kerja motor diesel. Pada tahap yang pertama adalah langkah hisap. Pada langkah hisap, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, dan udara yang dimasukkan dari intake terus disalurkan ke katup. Dan piston dari titik mati atas akan bergerak ke titik mati bawah. Pada saat ini piston bergerak dari atas ke bawah, dan otomatis klep pada diesel akan terbuka. Selama langkah hisap, katup buang akan tertutup selama langkah hisap. Stop. Dan bisa dilihat pada sekarang saat piston bergerak ke TMB dari TMA, klep dari katup buang akan menutup. Dan selanjutnya langkah kompresi. Pada saat langkah kompresi, piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Saat piston bergerak dari TMB ke TMA, kedua katup akan tertutup. Dan pada posisi ini, tekanan udara sampai naik ke sekitar 30 kg cm kuadrat atau 427 PSI sama dengan 2942 kPa dengan temperatur sekitar 500 sampai 800 derajat Celcius. Baiklah, saatnya langkah pembakaran. Langkah piston hampir sama dengan langkah kompresi. Piston akan bergerak dari TMB ke TMA. Otomatis saat piston bergerak ke TMA, minyak yang dari injection akan langsung ditembakkan ke
dalam ruang pembakaran. Pada saat itu terjadilah teka langkah pembakaran. Dan sehingga terjadi ledakan pada ruang bakar di dalam piston. Pada saat itu tekanan yang terlalu kuat akan mendorong otomatis piston dari TMA ke TMB. Pada saat ini kompresi yang ditekan oleh piston akan menjadi pembakaran. Saat pembakaran tersebut, udara pada daerah pembakaran akan memancarkan tekanan yang sangat tinggi dan menyebabkan putaran pada poros engkol untuk memberi tenaga pada mesin. Seperti inilah contohnya. Piston akan bergerak dari TMA ke TMB karena adanya tekanan kompresi yang tinggi. Pada saat langkah buang, piston berada pada titik mati atas. Setelah melakukan kompresi atau langkah pembakaran, pada saat ini langkah buang akan mendorong piston ke titik mati bawah, dan saat piston bergerak ke TMB, otomatis katup buang akan terbuka saat posisi piston bergerak ke titik mati bawah. Dan saat piston bergerak ke titik mati atas, katup masih dalam keadaan terbuka dan membuang sisa pembakaran pada ruang bakar. Setelah itu proses dimulai lagi dari yang pertama, yaitu langkah hisap. Selama mesin menyelesaikan 4 langkah hisap, kompresi, pembakaran dan buang, poros engkol berputar 2 kali dan menghasilkan 1 tenaga. Ini disebut dengan siklus diesel. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai macam-macam motor diesel. Motor diesel dibagi menjadi 2, yaitu ruang bakar tambahan dan ruang bakar langsung. Ruang bakar tambahan memiliki 2 tipe, yaitu yang pertama yaitu tipe ruang bakar tambahan. Ruang bakar tambahan memiliki 2 tipe. Yang pertama tipe kamar besar atau swirl chamber. Yang kedua yaitu tipe kamar depan, yaitu pre-combustion. Selanjutnya yaitu tipe ruang bakar pusat, memiliki 1 tipe, yaitu direct injection. Tipe injeksi langsung. Tipe injeksi langsung menggunakan injection nozzle yang menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar utama atau main combustion. Ruang bakar utama yang ada pada bagian atas piston merupakan salah satu bentuk yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Itu macam-macam ruang bakar direct injection. Yang pertama itu multispherical, bisa dilihat contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu hemispherical dan spherical. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Yang pertama kita akan membahas mengenai keuntungan. Keuntungan sistem direct injection yaitu penampang permukaan ruang injeksi langsung yang kecil dapat mengurangi kerugian panas sehingga menaikkan temperatur udara yang dikompresikan dan menyempurnakan pembakaran. Yang kedua yaitu struktur cylinder head lebih sederhana. Jadi kemungkinan deformasi karena panas akan lebih kecil. Selanjutnya yaitu yang terakhir, karena kerugian panasnya kecil, maka perbandingan kompresi dapat diturunkan. Selanjutnya yaitu kerugian direct injection. Yang pertama, pompa injeksi harus mampu menghasilkan tekanan tinggi. Pompa injeksi
Selanjutnya itu kecepatan maksimum lebih rendah karena pusaran campuran bahan bakar lebih kecil daripada tipe ruang bakar kamar depan. Yang ketiga yaitu tekanan pembakaran yang tinggi menimbulkan suara yang lebih keras dan berisiko diesel knocking lebih besar. Selanjutnya yang terakhir, mesin sangat peka terhadap kualitas bahan bakar. Biasanya diperlukan bahan bakar yang butuh tinggi. Saya akan menjelaskan tentang mesin diesel, yaitu tipe ruang bakar kamar depan. Bahan bakar disemprotkan oleh injection nozzle ke kamar depan, pre-combustion chamber. Sebagian akan terbakar di tempat, dan sisa bahan bakar yang tidak terbakar ditekan melalui saluran kecil antara ruang bakar kamar depan dan ruang bakar kamar utama. Dan selanjutnya terurai menjadi partikel yang halus dan terbakar habis di ruang bakar utama, main chamber. Baik, selanjutnya keuntungan. Yang pertama itu pemakaian jenis bahan bakar lebih luas. Bahan bakar yang relatif kurang baik dapat digunakan dengan asap pembakaran yang tidak pekat. Yang kedua itu mudah pemeliharaannya karena tekanan injeksi bahan bakar relatif rendah dan mesin tidak begitu peka terhadap perubahan filling injeksi. Yang ketiga, karena di sini digunakan total tipe nozzle, maka diesel knock dapat dikurangi dan kerja mesin lebih tenang. Berikutnya itu kerugian. Yang pertama, biaya pembuatan lebih tinggi karena bentuk silinder lebih rumit. Yang kedua itu diperlukan starter yang lebih besar dan starter mesin sulit. Oleh karena itu diperlukan glow plug. Yang ketiga itu pemakaian bahan bakar relatif lebih boros. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mencoba menjelaskan itu tipe kamar pusar atau switch kamar. Bisa dilihat pada mesin di sebelah saya ini menggunakan tipe kamar pusar, yaitu switch kamar. Tipe kamar pusar ini mempunyai bentuk spherical. Jadi udara yang dikompresikan oleh piston akan memasuki ruang bahan bakar melalui jalur turbulensi dan akan memasuki ruang bahan bakar. Tapi bahan bakar yang belum masuk ke ruang bakar akan memasuki ruang bakar utama atau main combustion chamber dan akan menyelesaikan pembakaran di ruang bakar utama. Pusar ini sendiri adalah tipe keuntungan kamar pusar ini sendiri adalah yang pertama, dapat dicapai kecepatan mesin yang tinggi karena turbulensi kompresinya tinggi. Dan yang kedua, gangguan pada nozzle lebih kecil karena menggunakan pin type nozzle atau dijelaskan pada injection nozzle. Yang ketiga, tingkat kecepatan mesin lebih luas dan operasinya yang halus membuatnya banyak digunakan untuk mobil penumpang. Dan kerugian tipe kamar pusar atau switch chamber ini adalah yang pertama adalah konstruksi silinder head dan silinder block rumit. Yang kedua, efisiensi panas dan konsumsi bahan bakar lebih buruk daripada sistem injeksi langsung. Yang ketiga, menggunakan busi pijar, tetapi ini kurang untuk kamar pusar yang besar karena tidak mudah di starter. Yang keempat, diesel crock akan lebih besar pada kecepatan rendah. Komponen mesin diesel. Yang pertama ada silinder head, kemudian silinder block, piston, connecting rod, crankshaft, timing gear, flywheel, oil pan,
oil filter, radiator, thermostat, water pump, V-belt, cooling fan, air cleaner, vacuum pump, exhaust manifold, exhaust pipe, muffler, injection pump, injection nozzle, pump, feed pump, full tank, full filter, water sedimenter, air, glow plug, alternator.